membahas beberapa KD, yaitu bahasa Indonesia ada KD 3.4. KD 3.4 yang berbunyi membandingkan teks petunjuk menggunakan dua alat yang sama dan berbeda. Yang 4.4 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada mata pelajaran yang IPA-nya, yaitu pada KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang KD 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Sementara pada yang IPS-nya, KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Sementara KD 4.1-nya yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, nanti dari pembelajaran pada hari ini, tujuan yang akan kita capai yang pertama yaitu anak-anak itu bisa mengerti apa itu dengan teks petunjuk, karena nanti kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Yang kedua yaitu sumber energi alternatif dan pemanfaatan dari salah satu sumber daya alam yang akan kita pelajari nanti. Mengerti? Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mempunyai beberapa aturan. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan acungkan tangan kanannya, karena kalian tahu tangan kanan lebih sopan daripada tangan kiri. tangan kanan lebih sopan daripada tangan kiri. Ibu minta perhatian anak-anak Ibu ya. Ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Apabila ada yang ragu boleh ditanyakan. Terus kalau mau menyampaikan pendapatnya silahkan diangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak Ibu untuk memperhatikan video pada layar ini. Jelas judulnya apa? Jelas.
pembelajaran kita barusan? Apakah itu menunjukkan suatu petunjuk atau prosedur dalam pembuatan suatu benda? Prosedur atau petunjuk, berarti dari pembuatan layang-layang ini kita bisa mengetahui tentang cara pembuatan suatu benda. Atau dinamakan dengan teks petunjuk atau prosedur, atau bisa juga disebut dengan prosedur teks yang dikatakan oleh Dian tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Dian, apa yang disebut dengan teks petunjuk tersebut? Karena Dian tadi, atau prosedur teks tersebut, karena Dian sudah menyampaikan pendapatnya. Teks menunjukkan tentang langkah kerja sesuatu, Bu. Langkah kerjanya itu apakah acak atau secara Secara berurutan? berurutan, Bu, sehingga kita bisa membuat sesuatu. Sehingga membuat sesuatu, berarti itu membuat sesuatu itu mencapai tujuan apa yang akan kita buat atau kita cari. Nah, berarti tadi ini adalah prosedur teks tentang cara pembuatan dari layang-layang tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, sekarang kalau kita sudah membuat layang-layang itu, pasti kita memainkan layang-layang. Bermain layang-layang itu kita menggunakan apa? Tali dan Benar. Terus supaya layang-layang itu terbang harus ada apa? angin. Angin. Kalau tidak ada angin, Layang-layang tidak bisa terbang. layang-layangnya tidak Bisa terbang. terbang. Nah, angin itu disebut dengan Angin. udara. Jadi kalau angin itu dia akan menghasilkan suatu gerakan yang bisa mengangkat suatu barang seperti layang-layang itu, mengarahkan layang-layang sesuai dengan kecepatan anginnya. Jadi angin itu dinamakan dengan Sumber sumber energi. Nah, jadi angin itu adalah salah satu bentuk sumber energi. Ada yang tahu sumber energi itu apa? segala sesuatu yang menghasilkan energi, Bu. Nah, pintar dia. Ada yang lain? Ada yang lain? Fauzi ada? Sama-sama dia. Jadi, sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik energi itu besar maupun kecil. Jadi, salah satu bentuk dari sumber energi itu adalah angin. Nah, selanjutnya yaitu sumber energi alternatif. Jadi, angin ini kan tadi sumber energi itu sudah dijelaskan oleh Dian. Jadi, angin ini termasuk kepada sumber energi alternatif. Ada yang tahu apa itu sumber energi alternatif? Ibu minta kepada Dela, apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi yang dapat diperbarui, Bu. Sumber energi yang dapat diperbarui. Ada yang lain? Sumber energi yang digunakan untuk mengganti sumber energi utama, Bu. Contoh sumber energi utama itu apa? Matahari, Bu. Matahari. Jadi sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Jadi contohnya sumber energi alternatif itu seperti ada angin, ada matahari, ada air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Seperti yang dijelaskan oleh Dela tadi, berarti termasuk kepada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak Ibu siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakan teks ini ke depan. Daripada Fauzi menunjuk temannya, Ibu minta kepada Fauzi untuk ke depan. Ibu minta kepada Fauzi untuk membacakan ini kepada temannya. Silakan ke depan. Baiklah, saya akan membacakan teks yaitu sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan bersumber dari energi tradisional
Dinka, mengerti? Mengerti, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Nah, tadi yang sudah kita pelajari, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi.
benda atau sesuatu yang akan kita buat, di mana cara pembuatannya itu terstruktur dari awal sampai akhir sehingga tujuan kita tercapai. Di mana pada pembuatan layang-layang ini, layang-layang digunakan untuk bisa terbang memerlukan angin. Angin itu merupakan salah satu contoh dari energi alternatif. Energi alternatif itu seperti yang dikatakan Bella tadi adalah energi yang bukan tradisional tadi, tapi bisa dipengaruhi. Selanjutnya contoh dari energi itu adalah bio tadi bisa menghasilkan minyak. Contoh yang bisa menghasilkan minyak dari sumber daya alam adalah biji jarak tadi. Biji jarak itu memiliki beberapa fungsi yang akan anak-anak ibu jawab di AKPD berikutnya. Mengerti?